Jadi kiranya nanti kalau dia nggak bayar, udah dia bunyi sendiri, titit. Jadi masyarakat yang lewat di jalan juga biar tahu, wah kayaknya meter PJU-nya Pemda belum isi nih pulsa, gitu kan. PLN saat ini sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Salah satunya adalah memasang SPLU di titik-titik tersebut. Halo Sobat Milenial semua, jumpa lagi dengan saya MSPR di channel Millennial Spirit. Dan malam ini edisinya mungkin tidak terlalu banyak politik-politiknya. Saya sengaja mengundang, bukan sengaja sih, memang pengen mengundang seseorang yang mungkin sudah lama berteman dengan saya. Semenjak saya sebelum jadi anggota DPR, saya sudah bekerja bersama dengan beliau, bahkan menjadi stafnya beliau juga ini. Jadi ini sesuatu yang istimewa buat saya, dan malam ini saya berharap beliau dapat bercerita dan juga dapat berbagi informasi dan juga memberi solusi untuk kita, terutama khususnya anak-anak milenial dan juga pada umumnya masyarakat Kabupaten ND. Dan langsung saja mungkin malam ini saya minta Mas Isce ya, saya panggil Mas Isce aja ya, panggil Mas Isce untuk perkenalan diri dulu, terus menjelaskan siapa Mas Isce, terus sampai sekarang posisinya jadi apa, dan di PLN di posisi itu kita ngerjain apa aja begitu Mas Isce. Jadi di sini kita ngobrol aja, dan mungkin saya langsung aja kepada Mas Isce untuk sedikit bercerita sambil memperkenalkan diri. Ayo Mas Isce. Iya, baik, selamat malam untuk semua sahabat milenial di Kabupaten ND ya, secara khususnya seperti itu. Jadi terima kasih atas undangannya. Jadi pertama memang saya agak mungkin grogi ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini memang harus ini. Jadi perkenalkan, nama saya Isce Gustiawan. Alhamdulillah istri 1, anaknya 2. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yadin bahwasanya sudah cukup lama saya di posisinya di Flores ini. Saya masuk Flores waktu itu masuk ND 2011 Mas Yadin. Jadi ya 2011 saat itu memang masih tidak terlalu rame ya, maksudnya masih kayaknya 2011 itu saya ngantar-ngantar cari kos-kosan begitu ya. Betul ya. Awal-awal kita cari kos kesana kemari, akhirnya dapat gitu kan. OJT 2011, kemudian kurang lebih sekitar 8 bulan lah saya di ND, kemudian menerima SK pengangkatan. Saya ditugaskan di Labuan Bajo waktu itu. Nah, di Labuan Bajo kurang lebih sekitar 2 tahun lebih sedikit. Terus saya ditugaskan kembali, waktu itu saya staf di Labuan Bajo, terus kemudian saya diamanai menjadi supervisor pelayanan pelanggan di Ruteng waktu itu, di Rayon Ruteng. Terus kemudian dari Ruteng geser lagi saya, jadi diamanai sebagai supervisor transaksi energi waktu itu di Rayon Bajawa di sebelahnya. Jadi semakin ke timur, dari ND ke Labuan, Ruteng dan Bajawa. Nah, sampai 2017 kurang lebih saya di Bajawa, terus kemudian saya diberikan amanah lagi untuk menjadi manajer rayon atau manajer ULP di Pulau Adunara. Nah, ini langsung lompat jauh ya, lompat jauh. Dari Bajawa langsung nyebrang ke pulau Adunara. Jadi di Adunara memang ya cukup menantang, karena memang salah satu pulau kecil yang di kawasan Nusa Tenggara Timur. Saat itu memang saya tidak lama sih memang, jadi kurang lebih sekitar 1 tahun. Kemudian saya ditugaskan kembali, diberi amanah menjadi manajer bagian pemasaran, bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan di Flores bagian timur. Flores bagian timur ya, masih di Maumere ya? Masih di Maumere. Jadi dulu di Flores bagian barat, ND sampai Labuan Bajo. Kemudian kemarin sempat di Flores Timur, artinya Maumere sampai Lembata. Kurang lebih sekitar 2 tahun 2 bulan, terus saya kembali dipanggil lagi untuk mengabdi di Flores bagian barat. Flores bagian barat lagi. Jadi balik lagi ke ND, dan ternyata ketemu lagi dengan Mas Yadin ini. Siap. Seperti itu Mas Yadin. Oke Mas. Perjalanan singkat saya ya.
Oke, jadi sudah ya teman-teman milenial sudah dengar cerita sedikit perkenalan diri dari Mas Isce, dan juga Mas ini saya mau bertanya nih, kayaknya tidak usah terlalu serius-serius banget, kita santai, kita ngobrol, enjoy. Siap. Nah ini tentang informasi dan pemasaran. Sepertinya saya tahu kan Mas Isce sekarang jabat manajer bidang pemasaran ya. Betul. Manajer bidang pemasaran dan pelanggan ya. Pelayanan pelanggan pelanggan, di PLN UP3 Flores bagian Barat. Ya. Nah ini Mas, saya mau tanya sedikit Mas. Ini mungkin berbeda mungkin dari yang dulu ya. Sekarang kan sudah beda nama, UP3 ada ini, jadi saya mungkin juga butuh informasi juga Mas Isce. Siap. Nah coba ceritakan informasi tentang detail pemasaran dan pelayanan pelanggan itu fungsinya untuk apa aja? Betul. Nah, kerjanya untuk apa saja? Terus yang berikutnya boleh dilanjut. Saya sedikit banyak masukan Mas Isce dari rata-rata dari pelanggan ya, pelanggan atau masyarakat Kabupaten ND, Kabupaten mungkin sekarang karena posisi saya jadi DPR provinsi, jadi banyak sekali yang bertanya. Apalagi basic saya dulu masih di PLN, jadi sering tetap saya di mana-mana kampanye itu Mas Isce, tetap mereka bertanya tentang masalah PLN. Jadi saya kadang menjadi anggota DPR rasa pegawai PLN. Jadi sudah saya melekat ini ya sudah melekat ya. Masih mengikut-ikut terus. Nah gini, kadang kesusahan pelanggan untuk mendapat informasi terkait bagaimana sih cara untuk kita proses tambah daya, bagaimana kita untuk dapat informasi untuk pasang baru, terus bagaimana untuk kalau kita mau butuh untuk pesta dan lain-lain. Kayaknya menurut mereka, menurut masyarakat itu agak susah mendapat informasi itu. Kadang harus tanya di kiri kanan, kadang harus tanya di orang yang sering kerja di PLN atau sering keluar masuk di kantor PLN. Pelanggannya sendiri lagi bingung gitu. Gimana Mas ya? Coba jelasin sedikit. Oke. Jadi terima kasih atas ininya Mas Yadin. Jadi sekedar bercerita bahwasanya bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan ini adalah bagian yang mengurusi yang tadi sudah disebutkan, pasang baru, tambah daya, multiguna atau lostrum, terus kemudian ada juga balik nama, terus kemudian mungkin rubah tarif dan sebagainya, itu memang ada di bagian kami. Nah, sebenarnya PLN sudah mulai bertransformasi, artinya mengikuti perkembangan saat ini. Jadi yang tadinya mungkin semua serba manual, sekarang sudah ada satu aplikasi, yaitu aplikasi PLN Mobile. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwasanya aplikasi PLN Mobile ini banyak sekali gunanya. Yang pertama tentunya untuk pengaduan gangguan ataupun keluhan. Nah, ini bisa langsung disampaikan melalui PLN Mobile, dan tracing petugasnya. Kalau mungkin yang sebelumnya mungkin tidak ada kira-kira petugasnya sampai mana sih begitu. Itu kan masih agak bingung, atau mungkin kok lama sekali petugas nggak datang begitu. Jadi melalui PLN Mobile itu kalau misalnya kita lapor gangguan ataupun keluhan, itu bisa disampaikan melalui PLN Mobile, kemudian nanti akan terlihat kira-kira petugasnya sudah sampai mana begitu. Nah, ini harapan kami sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat, mempermudah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jika misalkan pelanggan umumnya memang pelanggan yang berada di kecamatan ataupun desa yang mungkin letaknya agak jauh dari kota seperti itu, mereka itu tidak memahami bahwa sebenarnya PLN itu siapa saja sih begitu. Jadi sebenarnya untuk masang baru listrik itu memang ada dua yang artinya yang dibedakan. Jadi ada PLN, kemudian ada lembaga inspeksi teknik atau LIT yang menerbitkan SLO, kemudian ada juga instalatir ataupun rekanan PLN yang memang khusus melayani ataupun mengurusi tentang instalasi. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan supaya tidak salah kaprah begitu. Untuk lebih jelas sebenarnya boleh juga kok kalau misalnya calon pelanggan ataupun pelanggan itu mampirlah ke kantor untuk sekedar bertanya dan sebagainya. Kami welcome sekali ya. Jangan takut dan jangan sungkan, karena begini Mas Yadin. Jadi kalau misalnya saya jalan-jalan nih ke sebuah desa yang memang jauh dari kota. Biasanya saya bertanya begini, Bapak, Mama, atau mungkin adik-adik begitu, tahu tidak kantor PLN di mana? Bahkan sebagian besar dari mereka tidak tahu sebenarnya. Ya, ini kan perlu perlu kami sampaikan bahwasanya jangan takut dan jangan ragu. Kalau misalnya pas kebetulan ke kota misalkan, mampir saja ke kantor PLN. Bisa sekedar bertanya, bisa mungkin mendapatkan informasi yang lain yang dibutuhkan, monggo silahkan. Jadi kami sangat welcome dan
ya visi misi kami tetap melistriki seluruh Indonesia. Seperti itu Mas Yadin. Siap Mas Yese, terima kasih penjelasannya. Kayaknya besok di kantor PLN saya butuh ada kafe gitu. Jadi ketika saya bertamu bisa minum kopi dulu gitu sambil ngobrol. Itu kan kayaknya lebih nyaman gitu ya kalau kita sambil ngobrol. Saya mau butuh pasang listrik tapi saya minta kopi dulu dong. Jadi kalau seandainya disiapkan seperti itu kan pasti saya betah di kantor PLN. Iya. Bisa nanti. Jadi gitu Mas Yese. Terima kasih atas penjelasannya juga. Terus ini saya mau bertanya sedikit Mas. Ini mungkin terkait dengan listrik gratis ya ini. Saya mau sedikit bertanya gitu kan. Ini kan listrik gratis biasanya program CSR PLN betul. Program CSR PLN dan mungkin tidak setiap hari, tidak setiap bulan itu kecuali ada bantuan. Kira-kira kalau saya boleh dengar dari Mas Isa sedikit, gimana tuh kira-kira mekanisme untuk mendapatkan listrik gratis? Itu mekanisme seperti apa supaya mungkin kan rata-rata teman-teman di Kabupaten Ende sendiri kan juga perlu tahu siapa tahu ada keluarganya yang tidak mampu bisa dapat pasang listrik. Itu gimana Mas Isa? Iya. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Yadin tadi bahwasanya sebenarnya program CSR ini tidak hanya melalui tidak hanya dari PLN sebenarnya. Jadi tahun lalu dan tahun ini pun yang kemarin berjalan ada beberapa jenis. Yang pertama mungkin CSR-nya PLN, terus kemudian ada juga CSR dari Kementerian ESDM, terus kemudian juga ada CSR yang dari perusahaan-perusahaan lain yang memang ditujukan ke wilayah NTT karena saat ini artinya mungkin untuk meningkatkan rasio elektrifikasi seperti itu. Jadi untuk mekanismenya sebenarnya secara ini tidak terlalu susah. Jadi kami bahkan sempat bersurat menyampaikan surat baik ke Bapak Bupati maupun ke DPR. Bapak Ketua DPR, terus kemudian ke desa-desa. Apabila ada masyarakat yang katakanlah memang kurang mampu dan tidak mampu, mungkin bisa disampaikan ke kami. Artinya usulan untuk penerima bantuan CSR itu bisa disampaikan ke kami. Hanya memang ada mekanismenya. Artinya usulan yang masuk nanti akan kami teruskan dan akan kami cek. Yang boleh menerima CSR adalah yang masuk dalam basis data terpadu TNP 2K, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Nah ini memang jangan sampai salah kaprah, artinya yang menentukan siapa yang dapat itu bukan PLN sebenarnya, bukan PLN. Artinya itu dari pemerintah pusat yang kalau memang calon pelanggan tersebut yang katakanlah mungkin kurang beruntung dan tidak mampu, itu masuk dalam data tersebut, ya bisa kita layani dengan atau kita bisa usulkan untuk penerima CSR begitu Mas Yadin. Jadi ini gambaran yang sudah mungkin rata-rata kemarin memang banyak pelanggan kita yang memang membutuhkan listrik tapi karena datanya tidak masuk ke data TNP 2K tadi yang sudah disampaikan Mas Isa, akhirnya tidak bisa dilayani. Itu memang juga kadang sedikit miris, tapi kadang memang sedikit miris dengan keadaan kita di Kabupaten Ende sendiri ya, mungkin rata-rata seluruh Nusa Tenggara Timur. Kadang ada beberapa kakak kepala keluarga itu yang tidak mampu tetapi datanya tidak masuk ke TNP 2K. Jadi mungkin nanti kita bisa cross check itu data dengan Badan Pusat Statistik ya, mungkin yang memberikan informasi atau gimana tuh Mas Isa? Untuk yang menentukan bahwa dia layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak, atau dia bisa masuk di sana atau tidak, itu sebenarnya sosial. Dinas sosial. Betul. Tapi tetap itu biasanya kalau sepengetahuan saya memang usulan dari desa. Jadi dari desa usul ke kecamatan usul ke kabupaten, dalam hal ini dinas sosial, diteruskan lagi ke provinsi ke pusat seperti itu. Dan mungkin itu pun ada validasi ulangnya. Artinya biasanya untuk TNP 2K itu sebelum disampaikan juga ke kami, PLN juga sempat diberi amanah untuk ke lapangan untuk cross check. Untuk cross check. Data valid itu. Itu nanti data yang perlu kami tidak berhak untuk menentukan bahwa dia boleh menerima atau tidak. Kami hanya diminta mengisi, misalkan katakanlah rumahnya dari apa begitu, misalnya dari gedek misalkan, terus lantainya tanah misalkan, terus kemudian atapnya masih alang-alang atau jerami. Nah itu kami hanya berhak untuk mengisi saja. Terus kemudian hasil survei itu kami kirimkan kembali ke
PLN pusat dan ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat tetap yang menentukan masuk atau tidaknya begitu. Oke, jadi full kebijakan bukan di kita bukan ya, di PLN ya, gitu. betul. Oke, jadi ini ada informasi, jadi kita supaya bisa dapat memahami ya. Betul, jadi sepenuhnya tidak bisa menyalahkan dari teman-teman PLN yang ada di UP3 mungkin ya, ini memang level yang mengambil kebijakan adalah level yang paling tinggi pemerintah pusat terhadap penentuan data TNP2K. Oke Mas Isya, ini berikutnya nih Mas Isya. Saya dapat informasi nih Mas Isya. Kalau nggak salah 4 bulan lalu, 3 bulan ya, akhir Januari kalau nggak salah Mas Isya, ini tentang PJU. Kan beberapa lampu di jalan kabupaten ini ada padam itu Mas Isya. Betul ya, jadi ada padam lampu. Jadi saya mau nanyakan ke Mas Isya, itu bagaimana kendalanya sampai bisa padam PJU itu? Jadi saya minta dijelaskan aja. Ya, sedikit penjelasan. Jadi memang kemarin sempat mungkin kami juga cross check sebenarnya, artinya kami juga berkomunikasi baik dengan bagian umum, karena sebelumnya yang mengurusi adalah bagian umum di Pemda itu ya. Pemda. Kemudian ternyata dari bagian umum menyampaikan dialihkan ke dinas perhubungan. Dinas terkait ya, dinas perhubungan ya, dinas terkait. Nah, mungkin pas pada saat peralihan itu saya kurang tahu secara internal masalahnya seperti apa, tapi yang jelas mungkin ada sedikit miss atau ada sedikit yang tidak sampai mungkin infonya atau mungkin seperti apa. Nah, ini memang secara detail kami tidak terlalu paham seperti itu. Namun waktu itu memang kami komunikasi dengan Bapak Kabag Umum waktu itu, terus kemudian Bapak Sekda juga sempat juga, bahkan kami juga menyampaikan surat juga untuk bersurat ya ke dinas Pemda maupun dinas terkait, bahwasanya ya untuk rekening listrik memang kan rekening listrik PJU memang harus dilunasi karena memang sudah terpakai begitu. Intinya seperti itu. Oke. Jadi ini juga mungkin ada pekerjaan tambahan ya buat teman-teman PLN ya. Kalau mungkin saya berpikir kenapa tidak lampu PJU kasih meter prabayar aja, kalau nggak bayar ya mati aja semuanya begitu kan. Jadi kan kita bisa tahu kemana anggarannya, supaya seandainya Pemda sudah bisa tahu, oh ini tanggal sekian udah mau mati lampu, bunyi udah meterannya, isi aja. Jadi kita perlakukan listrik meteran untuk PJU itu seperti meter-meteran di rumah pelanggan yang sekarang sudah prabayar semua ya. Betul. Jadi kiranya nanti kalau dia nggak bayar udah dia bunyi sendiri titit. Jadi masyarakat yang lewat di jalan juga biar tahu, oh kayaknya meter PJU-nya Pemda belum isi nih pulsa gitu kan. Jadi kalau memang boleh ya seperti itu, daripada PLN tiap bulan atau tiap 3 bulan harus nagih ke Pemda terus untuk bayar penerangan jalan umum itu. Nah, terus saya dengar informasi, kira-kira ini saya bukan informasi sih, saya mau tanya ke Mas Isya. Kira-kira untuk pemasangan lampu PJU mandiri, kira-kira ada bantuan dari PLN tidak? Baik, terima kasih atas contoh gini Mas Isya, sabar. Saya contoh, kira-kira saya rumah depan jalan saya padam ya, bukan padam, gelap gitu ya. Kayak kami di Kabupaten ini kan jelas lah lampu jalan cuma di kota-kota. Ini ke desa-desa kecamatan ini sudah mati semua, ini nggak ada lampu jalan. Kalau padamnya tiang-tiang aja itu, mungkin lama-lama sudah ada pohon-pohon apa itu, daun-daun udah tutup semua itu Mas Isya. Jadi contoh seperti ini Mas Isya, saya mau minta supaya pasang lampu. Kalau urus ke Pemda ini setengah mati, saya mau pasang mandiri, kira-kira PLN mau bantu tidak? Bisa. Jadi kebetulan dari PLN wilayah NTT kami punya program untuk PJU mandiri. Artinya nanti yang mengelola adalah desa-desa. Seperti itu ya. Jadi syaratnya tidak terlalu susah. Syaratnya adalah bersurat ke PLN, titiknya di mana, kebutuhan dayanya berapa. Nah, itu nanti untuk biaya penyambungannya free karena gratis? Dari PLN. Dari PLN. Terus kemudian nanti memang untuk operasional dan instalasinya memang tanggung jawab pelanggan ya. Jadi hanya nanti pasang BP-nya aja ya, BP meternya itu ya. Penyambungannya itu nanti dari kami, SLO dan instalasi tetap dari calon pelanggan ya, atau calon PJU mandirinya. Jadi itu kalau satu tiang tidak boleh, harus berapa tiang gitu standar, atau ada syaratnya? Sebenarnya bukan tidak boleh, bebas aja. Misalkan katakanlah kebutuhan di sebuah desa tidak terlalu besar misalkan, atau daya 1.300 saja misalkan, boleh juga. Misalkan dia hanya katakanlah 5 lampu atau 6 titik lampu, boleh juga. Boleh dilayani ya? Bisa dilayani juga. Jadi ini permohonannya mandiri boleh atau dari desa sebaiknya. Oh, sebaiknya dari desa. Jadi sebaiknya biar satu di kolektif berapa pelanggan, berapa kakak yang mau ada lampu jalan. Jadi dikolektifkan di desa supaya itu. Jadi ini teman-teman milenial semua dengar ya, ada informasi yang bagus sebenarnya dalam menyikapi gitu ya, menyikapi ND yang terang hanya di kota, ya kan? ND yang terang hanya di kota. Jadi ini saya sudah dapat informasi dan juga saya sudah menyampaikan sendiri di Pak Isya selaku manajer bidang pemasaran bahwa ada sekarang program
pemasangan PJU mandiri gitu. Jadi nanti kolektif di desa-desa, kalaupun desa kita mau, mungkin kita bisa secara kolektif untuk mendata, menyerahkan diri di desa supaya nanti diproses sama PLN. Untuk biaya penyambungannya gratis dari PLN, tetapi untuk biaya instalasi dan biaya SLO dan lain-lain pemakaiannya ditanggung sendiri ya. Wah, terima kasih banyak Mas Ica kalau ada informasi kayak gini. Ini ada satu yang sudah terpasang. Di mana itu? Di mana itu? Posisinya ada di Nanganesa, di perumahan yang di Nanganesa yang agak masuk. Kami sudah pasang satu. Oke, satu aja? Enggak, maksudnya waktu itu kami pasang satu pelanggan dengan daya 5.500. Titik lampunya itu agak panjang karena kurang lebih dia 800 sampai 1 kilo jaraknya yang butuh penerangan itu. Masuk perumahan. Siap. Itu sudah terpasang, ada buktinya. Silahkan dilihat nanti. Terima kasih banyak. Ini juga bukan untuk kepala desa, kayaknya pemerintah setempat, kabupaten juga kalau bisa harus ambil bagian dalam program seperti ini. Karena kan ini mumpung gratis ya. Gratis ya. Anggaran Pemda kan besar loh APBD 2 itu. Kalau memang alokasikan hanya untuk lampu, apalagi digratiskan sama PLN, kenapa tidak seluruh desa di Kabupaten ND atau di seluruh kabupaten di NTT ini supaya bisa dipasang lampu jalan biar terang benderang gitu ya. Iya. Betul. Apalagi sistemnya meter prabayar kan, isi 20.000 kan udah bisa. Bisa kan ya. Isi 20 bisa, isi 50 jadi bisa. Semoga ini bisa didengar sama kaum milenial khususnya yang mungkin yang ada di Kabupaten ND, seluruh masyarakat di Kabupaten ND, mungkin pemerintah terkait yang bisa mengambil kebijakan bahwa ini ada informasi menarik, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik karena ini memang program gratis loh dari PLN. Oke Mas, terima kasih banyak ini Mas untuk PJU-nya. Terus yang berikutnya Mas, ini saya mau tanya, mungkin agak saya cerita sedikit Mas Isya. Saya pernah mungkin di Jawa ya, saya juga kuliah di Jawa dulu. Terus saya juga pernah di Kupang gitu kan. Di Kupang itu sekarang mungkin saya lebih banyak domisili di Kupang ini kan. Jadi saya mau menanya ke Mas Isya, kan di Kupang itu kan banyak yang jual-jual rombong gitu ya, bukan rombong istilahnya kayak apa sih, lapak-lapak di jalan. Biasanya malam-malam besok anak muda tuh banyak yang jual SS atau coklat gitu kan di jalan-jalan tuh banyak. Kadang kalau mereka taruh di jalan-jalan itu kan rame gitu kan. Terus mereka tuh kesusahan untuk listrik gitu ya. Kalau mereka minta tarik dari rumah tetangga yang ada depan jalan atau kantor, biasanya tidak diizinkan, kesulitan. Nah, ini kira-kira dalam mengatasi ini, saya minta Mas Isya, kan ada SPLU itu. Kira-kira boleh nggak Mas Isya PLN taruh meter supaya dengan 2 saklar atau apa itu gimana? Boleh sekali. Coba. Karena saya lihat di ND ini kan sudah marak juga nih. Kita punya keluarga yang butuh ekonomi yang tidak mampu tuh Mas Isya, yang jual-jual di pinggiran jalan terus harus pakai lilin atau apa kan. Kalau memang ada bantuan dari PLN untuk memasangkan SPLU kan, jadi membantu mereka untuk dalam hal ini mendapat ekonomi yang baik supaya mereka punya jualan bisa laris, dagangan juga bisa disukai orang. Gimana Mas Isya? Coba penjelasan. Jadi kebetulan sekali ini yang pertanyaan dari Mas Yadin sudah kami aplikasikan juga. Ada 2 tempat lokasi SPLU namanya, stasiun pengisian listrik umum atau ya kalau mungkin zaman dulu Mas Yadin di Jawa pernah melihat seperti apa telepon koin yang kita masukin koin, mirip seperti itu sebenarnya, hanya ini untuk listrik begitu. Jadi saat ini sudah terpasang Mas Yadin di di dekat Perse. Jalan Soekarno-Hatta. Betul, di dekat Perse, di lapangan Perse itu kan ada yang jual-jual tuh. Ada kayak semacam kelompoknya atau paguyubannya. UMKM-nya ya. Jadi PLN saat ini sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Salah satunya adalah memasang SPLU di titik-titik tersebut. Jadi kemarin itu kami sudah pasang di samping lapangan PRCND. Di bawah itu kami ada SPLU yang memang letaknya di tembok di belakang toko ruko-ruko ya. Itu kami koordinasi juga dengan Bapak Camat waktu itu, Bapak Camat kan di situ kan, depan kantor Camat. Jadi memang kami komunikasi di situ. Terus ada satu lagi yang memang posisinya di arah Ndau. Yang lapak-lapak jual ikan. Iya, itu kami juga pasang satu. Ya, itu juga dalam rangka untuk mendukung UMKM ataupun penjual atau pedagang-pedagang kecil yang berada di lokasi tersebut. Nah, SPLU ini sebenarnya fleksibel, Mas Yadin. Artinya kalau memang berniat atau nanti misalkan pindah lokasi, kita bisa relokasi. Ya. Jadi bisa ditaruh di mana-mana. Ini kalau misalnya mungkin di titik-titik yang lain di kota ND ini kalau membutuhkan bisa juga
komunikasi dengan kami atau mungkin membuat permohonan untuk pemasangannya, nanti akan kami segera pasang. Oke. Jadi ini sabar Mas. Ini berlaku bukan cuma di NTT saja kan, seluruh berlaku NTT, seluruh Indonesia. Seluruh NTT, seluruh Indonesia. Ya. Oh, jadi ini dengar lagi nih ada sudah. Memang saya tidak sia-sia ngundang Mas Iksa ke sini. Saya mau tanya sedetail-detailnya apa sih program PLN. Ini dalam rangka membantu UMKM loh Mas Iksa. Ini juga bidangnya saya juga yang menyampaikan Jadi ini menaikkan ekonomi masyarakat. Ini sangat membantu. Jadi teman-teman yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang punya usaha di depan jualan, yang rame-rame di jalan, boleh mengajukan SPLU ke PLN setempat atau PLN terdekat ya, supaya bisa dipasang meteran untuk SPLU-nya itu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Iksa. Nanti pemakaiannya tidak susah, tinggal beli aja. Misalkan kalau paguyuban kan biasanya ada iurannya tuh Mas. Nah, itu tinggal ya mungkin ngambil dari uang iuran, isi berapa ya sudah, tinggal nyala aja gitu kan. Tidak terlalu susah itu. Kayaknya semuanya sudah serba mudah, tergantung kita bagaimana cara memberi informasi yang luas-luasnya kepada masyarakat, sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan baik, termasuk juga kepada pemerintah yang mengambil kebijakan. Jadi saya harap ini mungkin bisa didengar oleh seluruh milenial, bukan cuma di ND tapi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi wah, ini kayaknya bahagia sekali saya. Ini bisa langsung kampanye saya ini. Kalau saya kampanye ini saya bisa menang ini kalau saya jadi semuanya gratis. Amin. Semuanya gitu. Bisa itu. Oke. Artinya untuk membantu orang lain kan. Iya, apa pasti. salahnya kan? Pasti. Apalagi PLN ini kan perusahaan negara. Jadi pasti tujuannya adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat untuk memperdayakan masyarakat supaya bisa hidup lebih bagus dan lebih maju, makmur ke depannya. Terus ini masih saya yang terakhir nih. Setelah sudah banyak memberikan saya bunga-bunga gitu kan, senang ya informasi-informasi yang berharga gitu kan, banyak promo-promo gratis dan mungkin sudah tahu semua ya. Saya harap ini nanti di-share seluas-luasnya. Nah, terakhir Mas, saya pengen Mas Iksa jelaskan ke saya harus panjang lebar apa harapan yang Mas Iksa butuh. Kan selama ini kan sudah mengabdi begitu lama ya di NTT ya. Orang Jawa tapi mengabdi lama di NTT ya. Kira-kira harapan Mas Iksa untuk seluruh masyarakat NTT, khususnya untuk orang ND. Siap. Apa yang Mas Iksa harapkan dan apa yang kira-kira Mas Iksa perlu sampaikan kepada kami yang orang Nusa Tenggara Timur tentang apa saja yang bisa Mas Iksa sampaikan? Mungkin itu saja Mas Iksa. Silakan. Terima kasih atas ininya. Mungkin sekedar cerita atau mungkin berbagi ini aja ya, berbagi pengalaman hidup. Jadi saya memang masih muda dan tergolong memang milenial seperti itu. Tetapi milenial tidak hanya bisa seperti itu saja begitu. Bisa memberikan, kita harus bagaimana caranya kita bisa memberikan nilai lebih, minimal bisa membantu orang lain. Mungkin secara ininya jadinya loh, saya orang Jawa membangun ND dan Flores atau NTT. Harusnya milenial ND ataupun milenial NTT juga harus membangun dong, membangun daerahnya kan begitu. Artinya itu perlu. Artinya jangan sampai malah jadinya dalam tanda kutip mungkin berlaku yang hal-hal menjerumus ke hal negatif. Itu kan tidak baik. Bagaimana kita selalu bersikap optimis. Siapapun kalau misalnya berusaha pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Kalaupun belum berhasil ya mungkin memang itu sebuah tahapan yang harus dilalui begitu. Untuk menjadi seorang yang hebat memang dibutuhkan ya kerikil-kerikil kecil untuk supaya kita lebih kuat begitu. Sama dengan kalau kita bangun rumah kan cor-corannya nggak bisa dibangun hanya satu kerikil kan begitu kan, harus banyak kerikil seperti itu. Yang jelas semangat kami milenial, semangat saya untuk melistriki Nusa Tenggara Timur ataupun melistriki ND ini memang masih berkibar sampai saat ini dan kami selalu semangat. Harapan kami, harapan saya, kemudian harapan PLN, tidak hanya PLN, tapi kita semua. Artinya untuk membangun kelistrikan di ND maupun di NTT, itu tidak bisa hanya orang PLN ya. Jadi semua kita unsur semua unsur, baik masyarakat, kemudian pemerintah daerah, terus kemudian mungkin LSM atau yang lain dan sebagainya. Jadi semua pihak kami berharap untuk mendukung
pembangunan infrastruktur kelistrikan, khususnya di Kota Ende. Seperti itu, harapan saya seperti itu, Mas Edi. Oke, terima kasih Mas Edi, sapaan atau petuah yang bijak ya untuk kami masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Mas Ice yang sudah banyak mengabdi untuk Nusa Tenggara Timur. Siap. Harapan saya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ice tadi selaku manajer bidang pemasaran dan pelayan pelanggan di UP3 Flores bagian Barat dapat bisa kita dengarkan dan dapat bisa kita teruskan, dan mungkin banyak lagi informasi-informasi tadi yang sudah disampaikan, termasuk tadi listrik gratis, terus informasi pemasaran yang pakai PLN Mobile, terus tadi PJU yang mandiri yang gratis, terus yang terakhir SPLU yang boleh diminta dipasang di mana saja untuk kita berjualan dan lain-lain. Dan ini mungkin harap kita manfaatkan program-program seperti ini untuk kebaikan dan kemakmuran kita bersama. Oke, mungkin ini saja mungkin sesi bincang-bincang saya dengan Mas Isce Kustiawan selaku lain waktu boleh lagi lah ya. Nanti gantian saya akan bertamu ke PLN, saya minta disuguhin kopi. Iya. Tetap kopi Ende ya. Kopi Ende boleh, kopi Ende boleh, kopi Bajawa boleh, kopi Ruteng boleh. Siap. Oke teman-teman milenial semua, tetap pada kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah, kemane ate tahun ote. Ciao, Mas Isce. Tetap semangat.